Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para siswa-siswi Sulawesi Selatan dan Bapak Ibu Guru yang telah setia mendampingi siswa-siswi kita untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Masih bersama dengan program Smart School, generasi smart, berkarakter cerdas Ki. Baik, kembali lagi bersama saya, Sidan Nadif Ramadan, sebagai pengajar dari pengetahuan kuantitatif. Jadi, pada hari ini itu kita akan belajar mengenai pengetahuan kuantitatif, khususnya di bagian pertidaksamaan eksponen. Jadi, mungkin sudah belajar tentang sifat-sifat eksponen, kemudian persamaan eksponen. Nah, sekarang itu kita masuk ke pertidaksamaan eksponen. Jadi, untuk pertidaksamaan eksponen itu sendiri, itu sama seperti persamaan eksponen. Bedanya, ya tandanya yang berubah menjadi ada tanda pertidaksamaan. Bisa lebih dari sama dengan, kemudian kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Nanti disesuaikan dengan apa yang muncul di soalnya. Oke? Nah, mungkin kita langsung masuk saja ke bagian soal-soalnya. Nah, untuk soal yang pertama, itu 2 dikali 4 pangkat X dikurang 5 dikali 2 pangkat X ditambah 2 kurang dari 0. Yang ditanyakan nilai X yang memenuhi adalah... Nah, kalau muncul soal seperti ini, itu kita harus tahu model dari pertidaksamaan yang muncul. Di sini kan muncul 2 pangkat X. Muncul juga 4 pangkat X. Jadi ketika muncul model seperti ini, itu kita harus memisalkan. Apa yang dimisalkan? Ya, bentuk yang dimisalkan adalah 2 pangkat X-nya. Sehingga nanti menjadi persamaan atau pertidaksamaan kuadrat. Jadinya, ketika kita ubah pertidaksamaannya dulu, menjadi, ini kan 2 dikali 4 pangkat X, itu bisa menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X. Dikurang 5 dikali 2 pangkat X ditambah 2, itu kurang dari 0. Oke? Kita ingat sifat eksponen. Kalau pangkat dipangkatkan, itu berarti dikalikan. Jadinya ini 2. Dan ketika dikalikan, itu bisa kita tukar. Berarti X-nya yang ada di dalam 2 pangkat X, kemudian 2-nya pangkat di luar. Selanjutnya, ini kita kerjakan seperti biasa, 2 pangkat X ditambah 2 kurang dari 0. Gitu. Nah, tadi untuk cara pengerjaan yang soal seperti ini, itu kita misalkan. Jadi yang dimisalkan adalah 2 pangkat X-nya. Jadi contoh, misalkan, misal Y sama dengan 2 pangkat X. Ketika kita misalkan Y sama dengan 2 pangkat X, nanti jadinya 2Y kuadrat dikurang 5 dikali Y ditambah 2 kurang dari 0. Gitu. Nah, sama seperti cara pertidaksamaan kuadrat yang biasanya, itu ketika kita mau faktorkan, di depannya bukan angka 1, tapi angka yang tidak sama dengan 1. Berarti kita kalikan dulu koefisien Y kuadrat dengan konstantanya 2. Untuk mendapatkan yang namanya faktor palsu. Jadi ketika dikalikan 2Y kuadrat dikurang 5Y ditambah, berarti tambah 4. Lebih dari 0. Jadi bisa kita faktorkan sekarang. Yang dikalikan dapat 4, dijumlahkan dapat minus 5. Yaitu minus 4 dan minus 1. Gitu. Minus 4 dan minus 1. Berarti, tadi kan kita kalikan 2. Artinya, sekarang kita harus kembalikan. Kita bagi 2. Jadi ini dibagi 2. Berarti, Y dikurang 2. Dan 2Y dikurang 1. Kurang dari 0. Begitu. Kemudian dari sini itu bisa kita dapatkan. Kalau Y-nya sama dengan 2,
Y-nya sama dengan 1/2. Ingat kalau di pertidaksamaan kuadrat, jadi bentuknya kalau kurang dari, itu biasanya bentuknya yang diantaranya. Ketika koefisien dari Y kuadrat itu positif. Di sini positif, berarti ada di antara keduanya. Jadi ada di antara 1/2. Ada di antara 1/2 dan di antara 2. Berarti penyelesaiannya di sini. Gitu. Tapi ini kan masih dalam bentuk Y. Kita butuhnya dalam bentuk X. Berarti harus kita ubah tadi. Jadi 2 pangkat Y itu sama dengan 1/2 berarti tadi. Artinya, 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 1/2 berarti X-nya sama dengan -1. Dan 2 pangkat X sama dengan 2 berarti X-nya itu harus sama dengan 1. Artinya, ketika kita buat kembali menjadi X, tadi yang 1/2-nya jadi -1, dan yang 2 itu jadi 1. Berarti jawabannya adalah antara -1 sampai 1 di sini. Jadi -1, X, 1. Tidak pakai sama dengan, karena di soalnya itu tidak ada sama dengannya. Berarti -1 sampai 1. Jadi jawaban yang benar itu yang B. Gitu, kalau pertidaksamaan. Jadi kita sesuaikan dengan tandanya saja. Oke, bisa ya? Jadi kita bisa lanjut ke nomor yang selanjutnya, yaitu nomor 2. Nah, muncul lagi bentuk yang sama seperti yang tadi. Jadi, ada muncul bentuk 5 pangkat X. Berarti kita harus cari lagi bentuk yang satunya. Berarti bentuknya 5 pangkat X yang dipangkat 2-kan. Pasti ada di 25 pangkat X-nya. Jadi nanti bentuk model soal seperti ini ya, kita misalkan saja lagi. Berarti 25 pangkat X itu bisa jadi 5 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan X. Gitu. Ketika dipangkatkan dengan X, nanti bisa kita tukar. Tapi kita kerjakan dulu yang di sampingnya. 30 dikali 5 pangkat X, ditambah 125 itu lebih besar dari 0. Jadi, tadi ini bisa kita tukar. Berarti 5 pangkat X, pangkat 2 dikurang 30 kali 5 pangkat X ditambah 125 lebih besar dari 0. Gitu. Berarti kita yang dimisalkan adalah ini. Y sama dengan 5 pangkat X. Gitu ya. Jadi ketika dimisalkan itu nanti jadinya Y pangkat 2 dikurang 30Y ditambah 125 lebih besar dari 0. Oke? Nanti difaktorkan lagi seperti cara yang biasa. Tapi mungkin ini lebih mudah karena angkanya itu sudah 1, bukan tidak sama dengan 1. Jadi kita cari yang dijumlahkan dapat -30 dan yang dikalikan dapat 125. 125 itu sedikit perkaliannya. Jadi kita dengan mudah mendapatkan kalau perkaliannya itu -5 dengan -25. Jadi di sini Y-nya sama dengan 5 atau Y-nya sama dengan 25 gitu. Oke? Nah, seperti yang tadi. Jadi kalau sudah dapat Y sama dengan 5 atau 25, bisa kita jadikan kembali ke 5 pangkat X. Berarti 5 pangkat X sama dengan 5. Artinya X-nya sama dengan 1. Atau kalau 5 pangkat X sama dengan 25. Artinya X-nya sama dengan 2. Gitu ya. 1 dengan 2. Berarti nanti kalau kita buatkan daerah penyelesaiannya. Jadi 1 sama 2. Ingat tadi tandanya. Kalau tandanya berarti lebih besar dari
Artinya kalau lebih besar dari berarti daerahnya terpisah. Jadi yang satu ke kiri biasanya dan yang satu ke kanan. Itu dilihat dari koefisien Y kuadratnya yang sudah jadi positif. Berarti kita langsung arsir saja ini. Nih. Jadi jawabannya 1 yang kurang dari 1 atau yang lebih dari 2. Oke? Berarti di sini jawabannya yang B. Bisa ya? Yang B jawabannya. Ingat tadi kalau lebih dari berarti terpisah, kalau kurang dari berarti yang diantaranya. Oke? Nah, kita lanjut mungkin ke nomor selanjutnya. Nah, di nomor selanjutnya itu sudah beda bentuknya. Ini salah satu bentuk yang umum juga ketika mendapatkan pertidaksamaan eksponen. Jadi, untuk pertidaksamaan eksponen yang umum itu ada 2 bentuknya. Yang pertama, kalau A pangkat fx, misalnya lebih dari A pangkat gx. Ini nanti dapat, maka fx lebih besar dari gx. Ada syaratnya. Jika A lebih dari 1. Jadi kalau A-nya lebih dari 1, berarti ikuti saja tanda yang ada di sini. Kalau tandanya lebih besar, berarti ini juga lebih besar. Kalau ada sama dengannya, berarti ikuti ada sama dengannya, dan seterusnya. Tapi, kalau bentuknya seperti ini, A pangkat gx, itu maka fx-nya berubah tandanya jika 0A1. Jadi kalau di antara 0 sampai 1 yang ini itu tandanya berlawanan. Jadi kalau lebih dari di soal berarti tandanya kurang dari. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada sama dengannya ya ikuti saja ada sama dengannya. Nah, sekarang di sini bisa kita kerjakan pakai yang kurang dari, kita buat jadi sepertiga kedua ruas. Contohnya kalau kita buat jadi sepertiga, berarti ini sepertiga pangkat x kuadrat tambah 4x dikurang 5 lebih besar. 1/9, itu kan bisa jadi kita buat sepertiga pangkat 2. Berarti nanti di sini sepertiga pangkat 2 ada pangkatnya lagi, jadi dikalikan. Gitu. 2 1 kurang X. Ingat, tadi nilai A-nya ada di antara 0 sampai 1. Jadi kalau ada di antara 0 sampai 1, itu berarti X kuadrat tambah 4X dikurang 5, tandanya berubah. Berarti kita pakai yang kurang dari. 2 dikurang 2X. Kita tinggal pindah ruaskan. Jadi ini X kuadrat. Ditambah minus 2 pindah. Jadi 6. Kemudian 2 pindah jadi 7. Kurang dari 0. Nah, seperti yang tadi, kalau mau cepat, lihat tandanya. Ini kan sudah positif. Dan tandanya pertidaksamaan itu kurang dari. Artinya pasti jawabannya ada di antaranya ini. Oke? Bisa jadi C, D, E itu sudah pasti salah. Karena pakai atau. Jadi kalau kita faktorkan, yang dijumlah dapat 6 dikalikan dapat minus 7 adalah, ini bisa langsung juga, berarti tambah 7 dikurang 1. Artinya, X-nya sama dengan minus 7, atau X-nya sama dengan 1. Jadi kalau kita buatkan, minus 7 ada di kiri, 1 ada di kanan. Berarti diantaranya, jadi ada di antara sini. Tidak ada sama dengannya, berarti bulatannya kosong. Gitu. Jadi jawabannya minus 7 sampai 1 itu yang A. Gitu. Oke, jadi dari sini sebenarnya sudah bisa kita lihat yang mana yang salah. Yang salah yang ada ataunya, karena tanda pertidaksamaannya itu kurang dari, bukan lebih dari. Gitu. Oke, sah? Kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya.
Di nomor selanjutnya, ini masih pertidaksamaan eksponen, tapi bentuknya ada di akar. Ingat, kalau akar itu pangkatnya 1/2 kan? Contohnya, akar A, ya berarti ini A pangkat 1/2. Gitu. Ini harus diingat. Bisa jadi soalnya itu dalam bentuk akar, berarti harus nanti diakarkan atau dipangkatkan 1/2. Yang pertama, nanti kan ini bentuknya penyelesaiannya jadi X kurang A. Jadi kita cari A-nya berapa, kemudian cari A kuadratnya yang ditanyakan. Berarti akar 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi X kurang 3. Kurang dari 5 pangkat 3. Gitu. Tadi ingat kalau akar, berarti pangkat 1/2 di sini. Jadi 5 pangkat 2 pangkat X kurang 3 dipangkatkan lagi 1/2, itu kurang dari 5 pangkat 3. Masih ingat tadi kalau pangkat dipangkatkan berarti dikalikan. Nah ini ketemu 2 sama 1/2. Kalau kita kalikan itu kan jadi 1, berarti bisa kita coret. Jadinya yang di sebelah kiri 5 pangkat X kurang 3 kurang dari 5 pangkat 3. Gitu ya. Nah, sudah sama. 5 dengan 5. Dan 5-nya ini lebih dari 1, berarti tandanya yang kita pakai itu tanda yang sama. Artinya, X dikurang 3 kurang dari 3. Berarti, min 3 itu pindah ke sebelah kanan, jadinya X lebih kecil dari 6. Nah, kita sesuaikan sama yang di soal. Berarti, X-nya itu kurang dari A, artinya X-nya kurang dari 6. Jadi, A yang dimaksud di soal nomor 4 ini adalah A sama dengan 6. Berarti, A kuadratnya itu sama dengan berapa? 6 kuadrat. Jadi, 6 pangkat 2 sama dengan 36. Ini ya, nomor 4. A kuadrat sama dengan 36. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu. Bisa ya? A kuadrat sama dengan 36. Oke, kalau bisa, kita mungkin bisa lanjutkan lagi ke nomor yang selanjutnya, nomor 5. Nomor 5. Ini nomor 5 pertidaksamaan eksponen. Karena, ya kita lihat, akar juga itu merupakan pangkat, karena pangkatnya 1/2. Jadi, di samping kiri ini, nilai dari akar. Ingat, kalau akar adalah domainnya, misalnya ada akar fx, ya, kita punya akar fx di soal, berarti domainnya itu fx harus lebih besar atau sama dengan 0. Gini. Harus lebih besar sama dengan 0. Jadi nanti 2 kurang X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Dan 3X tambah 6-nya juga, karena ini merupakan fungsi akar lagi. Jadi 3X tambah 6 harus lebih besar juga sama dengan 0. Gitu. Jadi selanjutnya kita cari dulu yang di dalam akarnya, syarat-syarat akarnya. Yang pertama, kalau 2 kurang X itu sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Artinya, kalau kita pindahkan 2 lebih besar sama dengan X, berarti X-nya kurang dari sama dengan 2. Jadi kita tukar saja. Itu kan, ini yang pertama. Terus yang kedua. Yang kedua itu 3X ditambah 6. Harus juga lebih sama-sama dengan 0. Gini. Berarti kita pindahkan, dapat 3X lebih besar sama dengan minus 6. Kemudian X-nya lebih besar sama dengan minus 2. Gitu ya. Dapat 2 nilai X. Nanti kita iriskan semuanya. Satu lagi, kalau pertidaksamaannya, yang ini kan baru syarat-syarat akar, syarat-syarat eksponennya, akarnya. Berarti kita butuh lagi syarat yang pertidaksamaannya. Jadi,
akar 2 kurang X lebih kecil, tidak pakai sama dengan, lebih kecil dari akar 3X ditambah 6. Nah, ini kan akar sama akar. Bisa kita kuadratkan saja kedua ruas. Berarti ini kalau dikuadratkan, hilang akarnya. Ini kalau dikuadratkan juga hilang akarnya. Jadi 3X ditambah 6. Gitu. Berarti kita pindah-pindahkan saja. Misalnya 6-nya pindah ke sebelah, berarti minus 4. X-nya pindah ke sebelah, jadi 4X. Berarti 4X lebih dari minus 4. Atau kalau kita bagi 4, jadi X-nya lebih dari minus 1. Gitu. Jadi kita dapat di sini ada berapa ya? Ada 3. Yang pertama ini, X-nya kurang dari sama dengan 2. Terus ada X-nya lebih dari sama dengan minus 2. Dan satu lagi, ada X-nya lebih dari minus 1. Jadi ketiga interval ini nanti mau kita iriskan. Irisannya apa? Jadi contohnya kita buat irisannya. Ada 3. Aduh. Terbesar. Jadi ada 3 irisannya di sini. Nah, yang pertama itu X kurang dari sama dengan 2 di sini. X kurang dari sama dengan 2 itu kan ada sama dengannya. Berarti bulatannya penuh. Kalau kurang dari itu berarti dia ke kiri. Gini ya. Itu yang diarsir. Kemudian X lebih besar sama dengan minus 2. Bulatannya juga penuh. Minus 2 kalau diarsir ke sebelah kanan. Ini. Tadi yang pertama, kita pakai saja warna ini. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga tadi, X lebih besar minus 1. Minus 1 itu ada di depannya minus 2. Jadi kalau lebih besar berarti ke kanan juga. Berarti nanti daerahnya yang ini. Oke. Nah, tadi kita mau cari irisannya, berarti kita cari yang kena ketiganya. Jadi kalau yang kena ketiganya berarti dari minus 1 sampai dari 2. Artinya, minus 1 tidak masuk satunya karena bulatannya kan ini kosong, bukan penuh. Jadi tidak ada sama dengannya. Minus 1, X kurang dari sama dengan. Itu sama dengan ada karena bulatannya penuh di sini. Berarti sama dengan 2. Nah, ini jawaban akhirnya berarti. Kita sesuaikan sama pertanyaan di soal. Intervalnya dari A, berarti A-nya itu minus 1. A-nya minus 1. Dan B-nya tadi 2. Ini tuh 2. B-nya yang di ujung kanan, jadi B-nya 2. Berarti yang ditanyakan A dikali B adalah ini langsung dapat minus 2. Jadi jawaban untuk nomor 5 itu berarti yang A, minus 2. Gitu. Bisa ya? Jadi ketika ada akar itu ingat, kalau domainnya harus lebih besar sama dengan 0. Domain itu berarti nilai-nilai X yang bisa kita gunakan untuk terdefinisi di fungsinya. Kalau misalnya ada penyebut, nah berarti penyebutnya contohnya 1 per fx. Berarti ini fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Kalau misalnya fx-nya akar, berarti akarnya harus lebih besar sama dengan 0. Tidak ada sama dengannya. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke nomor 6. Ini dia, bus. Di nomor 6 itu sama seperti nomor sebelumnya, mungkin tadi nomor 4. Bentuknya itu langsung diperoleh. Bentuk yang ini. Bentuk A pangkat fx kurang dari A pangkat gx berarti. Ingat tadi kalau A di antara 1 dengan 0, itu berarti nanti tandanya berubah. Tanda berubah.
Nih, tandanya berubah. Jadi, kalau kita tuliskan dulu. 1/2 pangkat X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 1. Kurang dari, berapa itu? 1/2 X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 4. Nah, ingat, ini 1/2. 1/2 sudah sama, itu ada di antara 0 sampai 1. Ini kan? 0 sampai 1. Berarti apa yang harus kita lakukan kalau di antara 0 sampai 1? Ya berarti kita balik nanti tandanya. Jadi kita bisa abaikan sekarang bilangan pokoknya yang jadi pangkatnya nanti. Kita lihat pangkatnya saja. X kuadrat ditambah 3X kurang 1. Tandanya kurang dari, tidak pakai sama dengan. Berarti harusnya yang lebih dari juga. X kuadrat dikurang 2X ditambah 4. Kalau kita pindahkan yang ada X-nya ke sebelah kiri, itu nanti jadinya begini. Dan ini juga X kuadratnya bisa kita coret, karena sama-sama punya X kuadrat di kiri dan kanan. Toh? Berarti yang ada X-nya pindah ke kiri. Jadinya 5X lebih besar dari minus 1-nya pindah ke sebelah kanan, itu berarti jadi 5 ya? 5. Kemudian, sama-sama kita bagi 5. Artinya, X-nya lebih besar dari 1. Jadi, yang ini jawabannya. X lebih besar dari 1 itu ada di jawaban yang B. Gitu. Sama kan dengan nomor 4 tadi? Oh, nomor 3 ternyata. Nah, jadi kita lanjut saja ke nomor selanjutnya, nomor 7. Jadi, di nomor 7 ini, himpunan penyelesaian 0,25 X tambah 2, 0,5 X kuadrat ditambah 1. Jadi, sama kayak tadi, kita samakan dulu bentuknya. 0,25-nya sama 0,5-nya. Kita samakan dulu bentuknya, berarti 0,25 itu 1/4-nya. Nih. Jadi 0,25 adalah 1/4. Kemudian pangkatnya X ditambah 2. Lebih besar. 0,5 itu tahu kan? 0,5 1/2. Kemudian X kuadrat ditambah 1. X tambah 2 lebih besar. Nanti X kuadrat tambah 1. Nah, ini kan belum sama bilangannya. Jadi harus kita samakan dulu. Bisa kita bawa ke 1/2, bisa kita jadikan 2 saja. Tapi mungkin 1/2 lebih sederhana. Jadi, 1/4 itu kan pangkatnya 2. 1/2 pangkat 2. Nanti dipangkatkan lagi X tambah 2. Lebih besar dari 1/2 X kuadrat ditambah 1. Gitu. Jadinya, 1/2-nya sudah sama. Nanti kita kalikan, karena pangkat ketika dipangkatkan lagi, itu jadinya perkalian. Jadinya 1/2, 2X ditambah 4, lebih besar dari 1/2, X kuadrat ditambah 1. Gitu. Sama kayak tadi, 1/2-nya sudah bisa kita abaikan. Sisa lihat pangkatnya saja, berarti 2X tambah 4 lebih besar, itu kan 1/2 adalah nilai dari 0 sampai 1. Berarti tandanya berubah ke kiri. Atau kurang dari. Kemudian ini jadi X kuadrat ditambah 1. Nanti kita sesuaikan saja. Bagusnya itu ketika X kuadratnya harus positif. Jadi semua yang ada di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya X kuadrat, 2X-nya jadi kurang 2X. 1 nanti dikurang 4, berarti minus 3. Tandanya mengarah ke luarnya dari X kuadrat, berarti ini lebih besar. Dari 0. Gitu. Habis itu, langkah selanjutnya, kayak tadi kita faktorkan. Lebih besar dari 0. Kemudian faktornya,
X yang dijumlah dapat minus 2, yang dikali dapat minus 3. Gitu kan? Berarti X dikurang 3, X-nya ditambah 1. Gitu. Jadi di sini X-nya sama dengan 3, atau X-nya sama dengan minus 1. Sama seperti tadi. Jadi kalau kita dapat soal yang lebih dari dan pertidaksamaan, kemudian koefisien X kuadratnya sudah positif, itu berarti kita gunakan yang terpisah, berarti kalau yang lebih besar. Jadi terpisah di min 1 sama 3. Gitu. Jadi nanti satunya ke kiri, satunya ke kanan. Jadi jawabannya minus 1 ke kiri dan X lebih besar dari 3. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Ingat saja tadi kalau untuk yang dua kasus itu, ketika kalau A lebih besar dari 1, maka tandanya tetap. Kalau 0 kurang dari A, kurang dari 1, itu berarti tandanya berubah. Gitu. Jadi tandanya tetap, tandanya berubah. Gitu. Ini salah satu soal yang mungkin muncul di UTBK beberapa tahun terakhir. Contohnya. Jadi di sini, bentar. Nah, ini kau hapus, kita coba pindah ke nomor selanjutnya. Di sini ada nomor 8 sama nomor 9, kemudian 10. Jadi, ini untuk nomor 8 sama seperti tadi, masih pertidaksamaan eksponen, mungkin bisa dijadikan latihan. Sebenarnya ini kalau pengerjaannya lumayan lama, tapi tidak apa-apa. Sebagai latihan, coba dikerjakan saja. Sama nomor 9, ini masih pertidaksamaan eksponen. Nah, nomor 8 sama nomor 9 itu bisa dijadikan latihan. Kemudian kita langsung saja ke nomor 10. Di sini nomor 10 itu materinya bercampur. Ada materi, ini jumlah apa ini? Deret geometri tak hingga berarti. Dan pertidaksamaan eksponen digabung. A kurang dari X kurang dari B adalah penyelesaian pertidaksamaan. Jadi nanti bentuknya itu begini. A kurang dari X kurang dari B. Yang dijumlahkan adalah 1 ditambah 2 pangkat X ditambah 2 pangkat 2X ditambah seterusnya, tidak berhenti. Nanti kalau ada penjumlahan yang tidak berhenti, itu harus dicurigai kalau penjumlahan itu merupakan deret dari geometri yang tak hingga. Ini. Deret geo tak hingga. Mungkin juga sudah pernah belajar tentang deret geometri tak hingga. Rumusnya, S tak hingga, kan biasanya Sn. Nah, kita pakai simbolnya S tak hingga saja. Itu sama dengan 1 per A dikurang R. A itu merupakan nilai awal atau suku pertama. Berarti A-nya di sini itu adalah 1. Kemudian R-nya adalah rasio. Nah, ini R-nya rasio. Nah, kita belum dapat rasionya apa. Jadi kita cari dulu rasionya. Rumusnya rasio adalah suku yang di depannya UN tambah 1 dibagi UN. Rasio UN tambah 1 dibagi UN. Kita bisa pakai UN yang manapun. Contohnya, kalau kita pakai 2X, ya kita pakai 1 sebagai suku sebelumnya. Kalau kita pakai 2 pangkat 2X, kita pakai 2 pangkat X yang suku sebelumnya. Gitu. Jadi, kita pakai yang gampang saja 2 pangkat X per 1. Berarti rasionya adalah 2 pangkat X. Bisa juga kalau kita pakai 2 pangkat 2X. 2 pangkat 2X per 2 pangkat X.
Ingat kalau sifat eksponen, kalau pembagian itu berarti dikurang. Jadi 2 pangkat X dikurang 2. Dikurang X. Jadinya 2 pangkat X. Sama aja kan? 2 pangkat X, 2 pangkat X. Intinya rasionya adalah 2 pangkat X. Gitu. Kita masukkan ke rumusnya. Rumus geometri tak hingga. Berarti 1 per A-nya tadi ingat, A-nya itu 1, suku pertama. A-nya 1 dikurang. Apalagi? R-nya tadi rasionya 2 pangkat X, berarti 1 dikurang 2 pangkat X. Tadi itu sudah berubah yang sebelah kirinya, jadi ini, geometri tak hingga. Semua yang ada di sini, itu jadi geometri tak hingga. Nggak usah aku ubah. Lebih besar dari 2. Nah, lebih besar dari 2. Ingat lagi kalau di geometri tak hingga, di pertidaksamaan, khususnya ketika ada nilai X di penyebut, itu tidak boleh kita kali silang langsung. Bisa kita kali silang, tapi penyebutnya itu harus tetap masih ada. Jadi contohnya, ini kan kalau dikali silang jadi 1 per 1 kurang 2 pangkat X lebih besar dari, nanti jadinya 2 dikurang 2 kali 2 pangkat X. Tapi di bawahnya harus ada muncul penyebutnya. Gitu. Jadi sama saja kita samakan penyebut di sini sebenarnya. Berarti kalau ini kita pindahkan ke sebelah, 1 per 1 kurang 2 pangkat X. Ini kurang 2 pangkat 2X itu jadi tambah 2 pangkat X tambah 1. Kemudian 2-nya pindah jadi kurang 2. Lebih besar dari 0. Nanti didapat apa ini? 2 pangkat X tambah 1 dikurang 1 per 1 dikurang 2 pangkat X lebih besar dari 0. Itu. Seperti pertidaksamaan pada umumnya, kita cari pembuat nolnya di sini. Sama di sini pembuat nolnya. Gitu kan. Pembuat nolnya kalau di pembilang 2 kali 2 pangkat X sama dengan 1. Berarti 2 pangkat X sama dengan 1 per 2. Artinya pembuat nolnya X-nya sama dengan kok udah bisa ya? X-nya sama dengan minus 1. Itu yang pertama pembuat nolnya. Kemudian pembuat nolnya untuk di penyebut. 1 dikurang 2 pangkat X sama dengan 0. Berarti langsung saja X-nya itu harusnya, kalau kita pangkatkan 0, 2-nya itu kan jadi 1. Berarti X-nya harusnya 1. Gitu. Nah, sebenarnya dari X sama dengan min 1, X sama dengan 0 itu sudah kelihatan sih. Nanti bakalan membentuk A sama B. Karena kan cuma 2 nilai. X-nya sama dengan min 1, X-nya sama dengan 0. Dan kelihatan kalau yang dicari itu A ditambah B. Gitu. Pasti nanti dari 2 angka ini saja yang dipakai. Kalau A-nya 0, B-nya minus 1, ya bisa kita balik saja nanti. A-nya minus 1, B-nya pasti 0. Jadi untuk jawaban di nomor 10 ini, ya kita tambahkan saja 2 nilai ini. Jadi A, sini aja. A ditambah B itu sama dengan A-nya minus 1 tambah B-nya 0. Jadi jawabannya ini, harusnya minus 1. Karena kan X-nya sudah minus 1 sama 0. Pasti diantara kedua bilangan yang ada di dapat. Jadi jawabannya itu tadi yang minus 1 ya. Gitu. Kalau mau juga diuji, bisa kita uji wilayah ini. Diuji daerah-daerahnya. Minus 1 dengan 0, bisa kita uji. Gitu. Nanti mungkin jadinya plus minus harusnya. Oke, jadi kalau sudah tidak ada, mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.